Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang berbahagia, setiap kali muazin mengumandangkan kalimat hayya 'alas shalah, kita menjawabnya dengan kalimat wala haula wala quwata illa billah. Dan kemudian juga muazin mengumandangkan hayya 'alal falah, kita pun menjawabnya dengan wala haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya kita tidak memiliki kemampuan untuk taat, daya daya pikeun taat, dan juga kita tidak memiliki kemampuan untuk menghindari maksiat, daya daya pikeun nyingkahan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa melaksanakan sholat karena ditolong oleh Allah. Hati kita digerakkan, hati kita dijaga agar dalam kesibukan yang begitu rupa kita ridho untuk meluangkan waktu dan berharap keridhoan kita mendapat balasan berupa ampunan atas dosa-dosa dan dibukakan jalan keluar atas setiap persoalan hidup kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, zaman modern ditandai oleh dua hal. Yang pertama, penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan sebagai wujud dari kemajuan intelektual manusia. Penggunaan teknologi sudah demikian masif menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Teknologi digital yang begitu maju membuat beberapa hal menjadi sangat tidak nyaman. Selain kenyamanan, juga menghadirkan rasa tidak nyaman. Digital teknologi menghasilkan apa yang disebut dengan disrupsi teknologi, dan dampaknya ada 3S. 1, speed, berubah dengan sangat cepat, yang tidak bisa mengikuti akan tersisih. Berubah dengan sangat cepat dan kadang-kadang digabung dengan kecerdasan buatan dan era Internet of Things, manusia bisa tersisih. Sebuah pabrik tekstil besar di daerah Jawa Tengah yang sangat terkenal dikabarkan bangkrut dan mem-PHK belasan ribu karyawan. Namun kemudian diketahui pabrik itu akan mengganti mesin lamanya dengan mesin baru yang mesin itu hampir tidak memerlukan manusia untuk mengoperasikannya. 10.000 buruh bisa digantikan dengan satu mesin yang cerdas, mesin yang di dalamnya sudah ditanam kecerdasan buatan. 10.000 orang bisa digantikan dengan satu mesin. Jadi teknologi digital, Internet of Things, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence memberikan dampak yang begitu mengejutkan. Perubahannya sangat cepat. Manusia yang tidak bisa menyesuaikan diri tersisihkan. Dalam riset Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan dengan kecepatan riset pada kecerdasan buatan seperti sekarang, sampai tahun 2030 akan ada 1,5 miliar manusia yang kehilangan pekerjaan. Tentu ini menimbulkan kekagetan, ada shock di tengah-tengah masyarakat. Tapi juga digambarkan dengan teknologi digital ada perpindahan, ada sudden shift. Manusia di muka bumi ada sekitar 8 miliar dan semuanya tetap perlu makan, perlu pakaian, perlu kendaraan, perlu aksesoris. Semuanya tetap belanja. Tapi apakah belanja di pasar tradisional atau membeli melalui marketplace? Penjualnya ada di Guangzhou,
Pembelinya ada di desa Pasawahan, ada di desa Wanayasa, dan pembeli dan penjualnya tidak saling mengenal, mereka membelinya melalui marketplace. Tidak ada lagi pasar, tidak ada lagi kios. Terjadi perpindahan antara atau dalam cara orang mendapatkan sesuatu. Ini tidak selalu berjalan menggembirakan, tapi seringkali juga berjalan menyebabkan berbagai hal. Antara lain terjadi ketimpangan atau kesenjangan ekonomi. Para ahli berkata bahwa Indonesia terancam tidak bisa jadi negara maju. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak meratanya pendapatan. Pendapatan tertinggi dan pendapatan terendah terlalu bagaikan jurang dan langit. Kita tahu ada guru-guru honorer yang mendapat upah 300.000 per bulan. Tapi kita tahu bahwa Direktur Utama Pertamina mendapatkan gaji, tunjangan dan lain-lain 4,7 miliar per bulan. Direksi PT Telkom sekitar 2,5 miliar per bulan. Begitu juga Direktur Bank BUMN mendapatkan gaji, tantim, bonus dirata-ratakan satu bulan kira-kira 2,5 miliar. BUMN kecil-kecilan seperti BPJS dan PT Timah mendapatkan upah direksinya sekitar 200 sampai 250 juta per bulan. Ada guru yang digaji 300.000. Ada direktur perusahaan pemerintah yang mendapatkan upah 2,5 sampai 4,5 miliar per bulan. Kata para ahli juga ini yang menyebabkan Indonesia akan gagal masuk ke negara maju karena lapisan bawahnya adalah kelompok orang-orang yang berpenghasilan minimal dan berpendidikan rendah. Ada ketimpangan ekonomi, ada penguasaan politik pada sekelompok orang melahirkan ketidakberdayaan. Hadirin yang berbahagia, sisi yang lain dari modernitas ada berkembangnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu, negara modern yang berilmu pengetahuan itu, yang isinya adalah orang-orang yang haus ilmu, bukan orang-orang yang menyandang gelar. Gelar itu bisa dibeli, ilmu harus ditempuh, mencarinya dengan bersusah payah. Maka tekankan kembali, luruskan niat ketika kita mendidik anak-anak kita. Kalau mereka sekolah, mereka sedang mencari ilmu. Pencari ilmu itulah yang akan mendapatkan nilai seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dan kalau sudah niatnya lurus karena mencari ilmu, nanti Allah turunkan keberkahan pada ilmunya. Dengan ilmu yang berkah, rizkinya insya Allah berlimpah. Rizki itu bukan hanya soal mendapatkan uang berapa miliar per bulan, tapi apa yang didapat terasa cukup, urusan-urusan menjadi beres, dan hidup penuh dengan kebahagiaan. Sedemikian beratnya ketika ilmu dibiarkan tanpa bimbingan agama. Miliaran dolar dari Google digelontorkan uang untuk melakukan riset. Salah satu tokoh risetnya bernama Sinclair. Risetnya berasumsi atau berpendapat bahwa yang namanya penuaan adalah penyakit. Jadi proses manusia jadi tua itu penyakit. Karena penyakit maka bisa disembuhkan. Karenanya proses penuaan sedang dilakukan riset agar proses penuaan itu bisa dihentikan, bahkan prosesnya dibalik. Orang tidak menjadi tambah tua tapi tambah muda. Kelompok ilmuwan ini yakin betul bahwa manusia bukan saja bisa hidup nanti sampai berusia 500 tahun, tapi mungkin bisa hidup selama-lamanya. Mereka berpikir lebih baik hidup daripada mati. Ini ilmuwan yang tidak terbimbing oleh konsep-konsep agama. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kenapa mengeluarkan uang miliaran dolar hanya untuk melakukan riset yang secara agama tidak memungkinkan? Kenapa tidak dialihkan miliaran dolar itu untuk riset
bagaimana mengembangkan bahan-bahan pangan yang banyak dan murah yang bisa dinikmati oleh orang-orang miskin. Bagaimana melakukan distribusi pangan yang lebih adil sehingga orang-orang miskin lebih mudah mendapatkan makanan dan orang-orang kaya tidak membuang-buang makanan. Kita adalah termasuk negara yang paling banyak membuang makanan, baik makanan sisa maupun makanan yang tidak terolah. Jumlahnya jutaan ton setiap tahun. Hadirin yang berbahagia, kemajuan teknologi dan riset-riset ilmu pengetahuan melahirkan berbagai gejolak. Satu gejolak itu bernama sesuatu yang menimbulkan gejolak yang tak berkesudahan, volatility. Yang kedua, teknologi yang berkembang juga melahirkan ketidakpastian, uncertainty. Yang ketiga, melahirkan suasana hidup yang jadi kompleks, rumit, tidak jelas awal dan akhirnya. Persoalan ini diawali dari mana dan bagaimana mengatasinya. Juga melahirkan apa yang disebut dengan ambiguity, tidak jelas harus bagaimana mengatasinya dan bagaimana menghadapinya. Maka sebagai orang yang beragama, kita kembali kepada ajaran agama kita agar bisa mengatasi apa yang disebut dengan gejolak kehidupan. Kita kembali kepada visi hidup seorang muslim. Visi hidup seorang muslim adalah mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap orang yang sedang tawaf dibebaskan membaca doa dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Walaupun itu doa-doanya urusan dunia diperkenankan. Namun ketika tiba di Rukun Yamani dikunci dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apapun yang kita kejar di dunia silahkan. Tidak dilarang menjadi orang kaya. Yang dilarang itu jadi orang kaya yang durhaka. Jadilah orang kaya yang soleh, yang dengan kekayaannya menolong orang-orang yang miskin. Yang dengan kekayaannya semakin dekat kepada Allah. Gelisah melihat orang-orang yang miskin. Karena Nabi SAW bersabda, kalau kamu bisa tidur dalam keadaan kenyang, sementara kamu tahu tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan, kamu tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasul juga menegaskan, pada harta orang kaya ada hak orang miskin. Orang-orang muslim akan bisa mengatasi gejolak dalam kehidupan dengan meneguhkan lagi visi hidupnya adalah mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, mengejar ridho Allah, menempatkan dunia hanya sebagai alat. Karena kita tahu hidup di dunia hanya sebentar. Satu ketika Abdullah bin Mas'ud melihat bekas-bekas anyaman tikar pada wajah Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, kenapa tidak engkau perintahkan kami untuk menghamparkan sesuatu di atas tempat tidurmu agar tidurmu menjadi lebih nyaman? Karena tempat tidur Nabi adalah kulit yang kasar berisi majun dan bantalnya berupa anyaman dari daun kurma. Maka tikarnya itu membekas pada wajah Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud berkata, tidakkah engkau perintahkan saja pada kami untuk mengamparkan sesuatu agar tidak demikian? Rasulullah SAW bersabda, hidup di dunia ini harus seperti seorang pengendara yang berlindung sejenak di bawah kerindangan pohon dan kemudian melanjutkan. Rasul sedang mengajarkan bahwa visi hidup kita adalah bahagia dunia, bahagia di akhirat. Dan kita tahu akhirat adalah negeri yang sangat panjang. Yang kedua, untuk mengatasi uncertainty atau ketidakpastian, kita lawan dengan understand, memahami. Memahami apa? Memahami dari mana kita berasal, dari Allah. Apa tugas hidup kita? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun yang kita kerjakan harus jadi ibadah. Bekerja keras mencari nafkah, bepergian dari rumah ke tempat kerja, dari satu kota ke kota lain, menempuh bahaya, capek dan lelah. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Kalau niatnya bukan ibadah, tentu kita akan merasa kelelahan. Tapi kalau diniatkan ibadah, begitu berhasil bersyukur, tidak berhasil bersabar. Karena tahu hasil itu adalah domainnya Allah. Domain kita, urusan kita adalah ikhtiar. Allah yang menentukan di titik mana kita berhasil dan di titik mana kita gagal.
Tujuan penciptaan kita adalah menjadi khalifatullah fil ard, menjadi wakil Allah di muka bumi. Menjadi wakil Allah berarti kita harus menyebarkan sifat-sifat ilahiyah di permukaan bumi. Kita sebagai hamba harus menyadari bahwa sebagai hamba kita adalah hamba yang tiada berdaya. Makanya ketika muazin berkumandang hayya 'alas shalah, kita menjawab wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kebahagiaan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita harus kembali belajar memahami bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita, bukan yang lain. Zalikal kitabul la raiba fihi huda lil muttaqin. Kita harus kembali memahami bahwa Rasulullah SAW adalah teladan hidup kita, qudwah kita, uswatun hasanah kita. Dan kita tiru kehidupan beliau, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, di mana dunia semakin rumit atau kompleks, kita menjawabnya dengan komitmen. Ketika suasana begitu kompleks dan rumit, hanya orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi lah yang akan memenangkan. Yang akan lolos dari kompleksnya kehidupan. Komitmen yang paling tinggi adalah lillahi ta'ala. Lakukan semuanya karena Allah. Lakukan semuanya untuk Allah. Biar nanti Allah yang menyelesaikan urusan-urusan kita. Berserah diri kepada Allah, mengharap hanya ridho Allah, wujudkan nilai-nilai ilahiyah di muka bumi, dan berusaha menjadi yang terbaik bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan komitmen kepada Allah, kita berusaha menjadi orang yang menyebarkan sebanyak-banyak kebaikan bagi sesama manusia. Dan yang terakhir, ketika orang berada dalam suasana ambiguity, menjadi tidak jelas bagaimana cara menghadapinya, dijawab dengan sikap agility. Suatu sikap tidak menyerah kepada keadaan, tidak segan untuk mencoba hal baru, tidak mudah patah ketika gagal. Itu adalah sikap-sikap yang terkandung dalam konsep sabar. Sabar adalah terus berusaha, tidak menyerah, dan selalu yakin bahwa dalam setiap ikhtiar ada nilai dalam pandangan Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak boleh mudah menyerah di dalam hidup, karena hidup adalah ujian. Hidup kita di dunia berteman dengan ujian. Tidak ada hidup tanpa ujian. Dan kemudian dengan berbaik sangka kepada Allah kita bertawakal. Menjalani kehidupan di dunia dengan memiliki visi yang jelas. Bahwa visi sebagai muslim adalah bahagia dunia, bahagia di akhirat. Mencari ridho Allah, menjadikan dunia hanya sebagai alat. Karena hidup di dunia hanya sebuah persinggahan belaka. Kemudian kita memahami kembali siapa diri kita, apa yang sedang kita kerjakan, kemana kita akan berangkat. Kemudian memiliki komitmen tingkat tinggi kepada Allah. Dalam setiap kondisi kita senantiasa menjadikan Allah sebagai Tuhan, tujuan yang wajib kita sembah. Dan kemudian dalam hidup kita menjalannya dengan penuh kesabaran. Tidak menyerah, bertawakal kepada Allah, dan senantiasa husnuzon bahwa tidak pernah ada takdir yang keliru dalam pandangan Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Beratnya kehidupan tergambar dari beberapa data yang khotib temukan. Di Indonesia setiap tahun 1.800 orang bunuh diri. Di dunia setiap tahun yang bunuh diri itu 800.000 orang. Di Indonesia jumlah orang miskin tidak bisa dianggap enteng. Jumlah orang miskin itu masih puluhan juta. Prevalensi gangguan jiwa atau kemungkinan orang mengalami gangguan jiwa di Indonesia antara 10 sampai 30%. Yang 10% itu rata-rata, yang 30% itu di kalangan remaja. Titip yang memiliki anak-anak remaja, jadilah teman bagi anak-anaknya.
Para ayah harus jadi teman bagi anak-anak remajanya, sehingga mereka mau bercerita pada kita tentang apa yang mereka rasakan. Remaja kita sedang menghadapi cobaan dari berbagai sudut. Dengan teknologi digital, dengan ponsel yang ada di tangan mereka bukan saja mendapatkan ilmu dan pengetahuan, tapi mereka juga mendapatkan ancaman. Apalagi mereka sudah punya KTP dan punya HP. Mereka bisa terjerat pinjol. Mereka bisa terjerat judi online. Mereka bisa terjerat prostitusi online. Bertemanlah dengan anak-anak, bertemanlah dengan anak-anak remaja, karena prevalensi gangguan jiwa di kalangan remaja menyentuh angka 30%. 30% remaja kita, 3 dari 10 remaja mengalami gangguan jiwa atau kesehatan mental. Para ayah harus menjadi ayah yang membahagiakan anak-anaknya, menjadi ayah yang tempat berlindung anak-anaknya, menjadi ayah yang menjadi tempat mengadu bagi anak-anaknya. Semoga Allah berikan kepada kita semua para ayah, orang tua untuk menjadi ayah yang dirindukan kepulangannya ke rumah dan menjadi tempat mengadu ketika anak-anak kita mengalami persoalan dalam hidupnya. Marilah kita bermunajat memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ampunan atas dosa-dosa kita dan Allah berikan kepada kita jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdas syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, bersihkan hati kami, bersihkan diri kami dari segala noda dan dosa. Di hari Jumat yang mulia yang dijanjikan oleh Rasul-Mu bahwa antara Jumat ke Jumat Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kami yang kadang-kadang bahkan berlaku zalim pada diri kami sendiri. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, Engkau tahu betapa lemahnya diri kami ini. Sedemikian lemahnya diri kami ini ya Allah. Kadang-kadang kami melakukan dosa yang sama berulang-ulang sepanjang hidup kami. Semata-mata karena kelemahan diri kami tidak bisa melawan hawa nafsu kami sendiri. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah pada kami dan jadikanlah pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami menjadi penyejuk hati kami, pendingin mata dan pikiran kami, dan jadikanlah dari keturunan kami jadi pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, sambungkan hati kami dengan pasangan kami, sambungkan hati kami dengan anak-anak kami, sehingga tersambung doa-doa di antara kami saling mendoakan dengan kebaikan. Ya Rabbana, mungkin anak-anak kami tidak ada dalam pantauan kami. Seringkali kami meninggalkan mereka karena urusan-urusan pekerjaan kami, karena urusan-urusan yang harus kami jalani. Namun ya Rabbana, ketahuilah bahwa kami adalah orang-orang yang sangat mencintai anak-anak kami, pasangan kami dan keluarga kami. Maka lindungilah keluarga kami, lindungi pasangan kami, lindungi anak-anak kami dari segala kejahatan makhluk. Berikan kepada kami semua keselamatan. Engkaulah sumber keselamatan, darimu berasal keselamatan. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan keluarga kami, selamatkan anak-anak dan keturunan kami. Berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Jadikanlah anak-anak dan keturunan kami anak-anak yang memberikan keberkahan bagi sesama. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, tiada daya dan upaya dalam hidup kami kecuali dengan pertolongan-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Bila ada saf di depan yang masih kosong, diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله